Kericuhan ini terjadi pada 11 Maret 2026. Massa dari LSM menuntut seleksi ulang kepala dusun karena ada anggota mereka yang tidak lolos. Kades Hoho menolak karena merasa prosedur sudah sesuai aturan, menggunakan sistem bank soal dan penyitaan HP panitia di Brankas untuk mencegah bocoran. Silakan LSM juga kesepakatan 3, yang lain keluar. Kan 3 kemarin, Mas Jamu bilang. LSM 3, tokoh masyarakat, calon. Persoalan ini dimulai dengan suasana aula balai desa yang gaduh oleh teriakan massa dari anggota LSM yang tidak puas dengan hasil seleksi. Bilang bulan suci Ramadan dikurangi lah pesertanya. Akhirnya kan juga bulan kemarin, jangan sampai ngilangin kenikmatan puasa. Terlihat Kades Hoho keluar dari pintu aula dan langsung dikerubungi massa. Terjadi aksi saling dorong dan tarik-menarik antara massa dengan petugas yang mencoba mengawal. Akibat kejadian ini, Kades Hoho melaporkan dugaan pengeronyokan ke pihak berwajib. Video ini viral karena memperlihatkan kondisi Kades Hoho, Welas Yuni Nugroho, yang dikepung massa dan mengalami kerusakan pada pakaian dinasnya. Bapak ini kepala desa yang paling terkenal di seluruh Indonesia. Di tempat lain nggak ada kepala desa yang sepopuler Bapak. Resiko orang populer itu menjadi objek bagi semua pihak. Itu resiko. Bapak apa masalahnya sih itu teh yang ramai banget? Kades Hoho curhat mengenai konflik seleksi kepala dusun, Kadus. Dari 13 pendaftar, ada pihak yang tidak puas dan menuduh adanya kecurangan, hingga melibatkan LSM dan dilaporkan ke polisi. Terus, ya sudah tidak ada yang tertinggal atau keliruan, dan ujian tersebut dilaksanakan. Ada ujian CHP sama ujian praktek. Oke, ada ujian. Yang daftar berapa orang? 13 Warga Purwasada. Setelah ujian itu udah mulai ada orang-orang yang tidak percaya, kemudian bersurat bupati, ke camat agar ujiannya dibatalkan. Oh, menganggap proses Curang. seleksinya tidak fair. Ya. Oke. Cuma udah audiensi pertama di awal desa. Penjelasan Kades Hoho tentang betapa ketatnya prosedur seleksi, mulai dari pengambilan bank soal hingga penyitaan HP panitia di Brankas untuk mencegah kebocoran. Hal ini penting untuk mematahkan tuduhan kecurangan yang beredar. Kades Hoho merasa tertekan karena belum bisa melantik pemenang seleksi akibat rekomendasi dari kabupaten yang belum turun, sementara pemenang seleksi terus menagih mereka. Momen di mana KDM berbagi pengalaman pribadinya yang sering didemo sebagai pejabat publik, menekankan bahwa hidup itu pro kontra. Ada yang tidak punya oleh LSM, karena kebetulan yang 2 orang itu juga anggota LSM. Terus kepala dinas pun udah di situ ya pokoknya camat-camat udah lurus aja, udah lempeng aja, karena tidak ditemukan adanya kecurangan. Terus masih tidak percaya itu ada 7 pertanyaan dari peserta itu yang tidak lolos, itu udah dijawab semua
tetap minta untuk diulang ujiannya, untuk dibatalkan rekomnya. Kalau misalnya ada indikasi kecurangan, laporin polisi aja. Iya, Gitu. udah dilaporin kemarin. Kan artinya kalau ada tuduhan, Iya, bahwa proses rekrutmen atau seleksinya ada kecurangan, Iya. laporin aja polisi. Bapak suruh laporin aja ke polisi. iya. Mereka. Udah Bapak dilaporin, dilaporin, udah diperiksa, belum? belum? Laporannya baru kemarin, Iya. baru yang lalu. Ya, ya namanya laporan ya monggo laporan. Intinya laporan kan adanya kecurangan, kebocoran soal. Padahal kita menyaksikan, benar-benar menyaksikan bahwa semua peserta diberikan bank soal 400, dikeluarkanlah 100 soal. Nah, pada saat pengocokan itu malam harinya sebelum besoknya ujian, ada camat dari kecamatan 4 orang, kasih tata pemerintahan, terus staf, terus Ekam, terus dari Polsek Koramil, saya dari Mas Keke. Pertanyaan saya adalah, yang meluluskan mereka ketika seleksi siapa yang nanda tangan kelulusannya? Kan di jumlah nilainya, Ya. di jumlah, terus kemudian di balai desa diumumkan ya sama panitia. Ya sama panitia. Yang nanda tangan kan kalau pengumuman kan ditandatangan Ya, nih. panitia. Ketua panitia siapa? Ketua panitia Pak Lukman, Pak Lukman tuh apa? yaitu kepala sekolah apa? Oke, artinya dari desa. Ya, Sekretaris panitianya? sekretarisnya perangkat desa. Oke. Diketahui oleh camat? Namanya. Itunya hasil seleksinya? Diketahui. Kepala desa. Diketahui kepala desa. Ya. Camat tidak nanda tangan. Enggak, terus kepala desa yang Mengusulkan, ya, mengusulkan ke camat dari 2 peserta yang nilainya tertinggi Diusulkan. diusulkan, terus keluar rekomendasi. Sudah keluar rekomendasi Sudah. dari Tanggal 18 bukan camat. dari instansi mana? Dari camat. Dari kecamatan sudah rekomendasi. Sudah. Cuman belum diketahui bupati rekomendasinya. Jadi ke bupati itu cuma camat melaporkan kalau rekomendasi udah untuk menanyakan pelantikan. Oh, bupati nanti memberikan rekomendasi pelantikan. Ya. Ya, misalnya rekomendasinya adalah surat saudara sudah terima di camat kan. Ya. Selanjutnya kami meminta saudara untuk melakukan pelantikan pada tanggal sekian-sekian gitu loh. Ya. Itu yang belum keluar. Ya.